mindset lah. Ya, PSSI dikenakan sanksi oleh FIFA, tapi harapan untuk membangun sepak bola Indonesia tidak pernah punah. Dan kira-kira bagaimana nasib klub-klub pasca sanksi yang dikenakan? Kita akan membahas bersama dengan Pak Cepitri Prakoso Wartono, anggota tim transisi terpilih, dan juga ada M. Farhan dari Direktur Marketing dan Promosi PT Persib Bandung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin saya mulai dari Mas Farhan dulu ya. Jadi setelah sanksi FIFA ini terus nasib dari Persib gimana? Wait and see aja. Hah? Semalam saya baru ngobrol dengan beberapa sponsor, mereka bilang ya udah kita akan bayar apa yang sudah terlaksana sampai tanggal 27 Mei kemarin. Setelah itu secara nilai sponsorship ya, nilai yang belum terbayarkan itu akan di carry over ke tahun depan. If something happen. If something happen. Nah ini kan sekarang sanksi FIFA itu kan nggak tahu kan kapan dicabutnya. Bukan masalah sanksi FIFA sebetulnya yang dikhawatirkan sama klub domestik itu ya. Tapi kapan kompetisi lokal yang reguler itu bisa berjalan. Secara rating TV, secara penjualan tiket jauh lebih tinggi pada saat kompetisi lokal daripada kita main di level Asia atau persahabatan dengan tim luar negeri gitu misalnya. Berarti nanti akan ikut Piala Kemerdekaan Persib? Ya harus, kita nggak punya pilihan lain. PSSI sudah kena sanksi FIFA, pilihan satu-satunya cuma Menpora. Masa kita mau melawan negara? Berarti kekhawatiran terbesar yang dialami oleh Persib apa sebenarnya? Kevakuman kayak sekarang, kekhawatiran kita sudah terjadi. Bahwa kevakuman terjadi, tidak ada kompetisi lokal, kita nggak bisa main apa-apa, nggak bisa jual apa-apa, terus penonton gelisah gitu ya. Sebuah acara TV dengan rating tertinggi di stop, nonton nggak ada yang gelisah sampai demo. Sepak bola berhenti for the sake of hiburan, orang ngedemo gitu. Betul, tadi aja kita sudah lihat kan. Iya kan gitu, dan nggak cuma di Bandung gitu. Nah jadi artinya memang kita ingin semuanya sekarang udah deh, jangan berantem lagi dong. Stop ya, yuk lo terserah bapak-bapak deh mau bikin liga kayak apa, kita ikut aja deh. Gitu. Oke, terserah mau bikin liga seperti apa, tapi akan diadakan turnamen terbuka dari tim transisi. Seperti apa rencananya? Ya, tim transisi sudah menyusun agenda kerja. Dalam waktu dekat kita akan buat segera open turnamen, Mas Farhan. Ada Piala Kemerdekaan, ada Piala Panglima, kemudian masuk Pre-League, nanti kemudian masuk liga. Karena jadwal AFC itu di Januari sampai Oktober, kita akan mulai nanti liganya kelihatannya di bulan Januari sampai Oktober. Sekalian pembenahan organisasi PSSI ini selama 6 bulan ini. Nah, setelah itu barulah kita comeback lagi. Kita harapkan status FIFA sudah dicabut, Persib bisa masuk lagi. Itu kapan kira-kira comeback lagi kalau misalnya? Hitungan kami sih nggak lebih dari 1 tahun lah ya, atau nggak lebih dari 6 bulan inilah. Kalau ini semua berjalan dengan baik, semua pihak akhirnya bersama-sama untuk duduk bareng dan kemudian mensinergiskan pembinaan sepak bola ini secara menyeluruh dan kemudian juga pembangunan organisasi manajemen ini sepak bola, tata kelola sepak bola dipahami oleh semua pihak, ya saya rasa bisa lebih cepat gitu. Nah kalau bicara mengenai klub tadi kan, kalau Persib kan nanti mau ikut Piala Kemerdekaan karena mau gimana lagi, udah nggak bisa main tempat lain gitu kan. Nah ada Arema Kronus yang mengatakan kita nggak mau main gitu karena itu kan bukan liga resmi. Tanggapan Anda dianggap bukan liga resmi? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau ada Persib juga kan, Persib juga banyak kok pendukungnya. Jangan sih Pak, kalau bisa sih semua klub harus main karena artinya apa? Kalau sampai ada sikap bahwa ya udah terserah lu main, syukur nggak juga nggak apa-apa gitu. Nggak menjadikan sepak bola sebagai alat perjuangan mempersatukan bangsa seperti ketika kita berdiri tahun 1930. Idealismenya ya. Kenapa namanya Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung berdiri tahun 1933? Kenapa namanya Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo, Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta? Anda bayangin tahun 1930 menggunakan nama Indonesia itu adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum kolonialisme. Jadi kalau kita lebih mengatakan bahwa terserah lu main apa enggak gitu, yang penting kita main sendiri gitu, kita menafikan apa ya namanya? Persatuan Indonesia gitu ya. Kamu pinter banget sih. We don't want to do that, right? Oke. So semua harus. Saya sangat mengharapkan tim transisi Menpora merangkul lagi semuanya. Arema Kronus nggak mau, harus mau loh. Gimana tuh Pak? Caranya serade gitu. Kita kan kita menghargai lah apa yang dimaksud Bung Farhan ya. Tapi artinya gini loh, ini bicara soal waktu gitu. Kan nggak mungkin kita kemudian harus ngajak-ngajak orang yang orangnya nggak mau. Mau gimana?
Ya kita jalanin aja, kalau di tengah jalan dia baru sadar dan dia bilang, oh iya ya, hari ini saya menjadi orang yang sendiri gitu. Yang lainnya udah itu kan kita nggak bisa gitu. Ini bicara soal time gitu loh. Kita ada timeline, kita ada time limit gitu loh. Kita nggak bisa lagi hanya menunggu dan kemudian mengemis dan meminta dan mengharap, merayu gitu loh. Tapi adakah cara untuk mendekati begitu? Oh iya, hari ini kita lakukan itu. Kita lakukan pada semua pihak, pada pemilik klub, di tim di Pokja kompetisi, di tim transisi sudah melakukan komunikasi dengan semua pihak. Ya kita harapkan, kita ngomong juga baik-baik. Tapi kalau mereka nggak mau, masa kita harus kemudian begging tiap hari, come on please, gitu kan nggak bisa. Benarkah Pak Cepi kalau misalnya di bulan Oktober nanti akan ada PSSI baru gitu yang disusun oleh tim transisi? Kita harap begitu, Ada PSSI baru dengan paradigma baru, kemudian harapan kita itu diisi orang-orang yang kredibel, punya integritas, punya akuntabilitas gitu ya. Kemudian kita punya pegangan, yang kita harapkan ini tim transisi nanti dengan Kemenpora, kita kan sekarang acting as a PSSI. Nah ini punya mensinergisan seluruh program baik dari usia dini sampai tim nasional. Dan kemudian itu kita jadikan satu pegangan, jadi kitab suci sepak bola. Nah nanti semua klub punya ini, gitu loh. Semua klub punya ini. Kalau kita berharap Persib tidak hanya punya umur 21, tapi dia punya pembinaan sampai di tingkat bawah, begitu. Dan ini sinergis dengan keinginan Menpora, begitu. Nah ke depan kita bisa menghasilkan output pemain yang benar-benar yang kita harapkan. Jadi bahasa presiden itu kita ini mau partisipasi di tingkat dunia atau mau cari prestasi. Kalau mau cari partisipasi ya partisipasi aja, kan nggak begitu. Kita pengen Persib juara Piala Asia. Kalau perlu menjadi Liga Champion gitu loh. Di tingkat Asia gitu. Itu harapan kita. Reformasi ada sepak tanggapan bola. Anda, Mas Farhan, terutama terkait dengan PSSI baru nih bulan Oktober akan ada? Saya nggak tahu ya, tapi PSSI ini kekuasaan tertingginya ada di Kongres anggota. Ada 160 lebih. Kongres anggotanya nanti akan menentukan apakah akan tetap mempertahankan hasil Kongres Surabaya kemarin atau ikut konsep dari tim transisi. Gitu. Anggota ini yang perlu dirangkul rame-rame. Dan anggota nggak cuma klub, tetapi ada pengurus provinsi, ada pengurus Asprof, kabupaten kota dan lain-lain. Dan semua punya aspirasi sendiri-sendiri. Nah, saya pikir hal itu perlu didengar. Dan bagaimana itu mengerucutnya, saya kira harus dikembalikan ke seluruh anggota PSSI ini. Dan harus bulat, jangan sampai lonjong. Jangan sampai lonjong. Baiklah, karena bola itu bulat ya. Bola itu bundar. Tapi itu telur. mengenai reformasi sepak bola gitu. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Cepi mengenai pembinaan. Kalau dari Mas Farhan melihat pembinaan sepak bola selama ini di Indonesia seperti apa dan keluhannya seperti apa? Kalau saya sih lebih melihat memulainya itu harus dari klub, ya. Klub ketika klubnya berhasil matang dan bergerak dengan skala serta dengan speed yang industrialis gitu ya, itu PSSI akan kegulung dengan sendirinya. Kalau memang mau mengindustrikan sepak bola. Nah, hal ini sudah dilakukan di Malaysia. Salah satunya ada Friends United. Friends United ini adalah sebuah perusahaan yang kerjaannya membina pemain muda seluruh Asia. Udah gitu dibawa ke level dunia. Sekarang kalau Anda mau mencari pemain muda Indonesia yang binaannya benar, usia dari 12 sampai 19 tahun, datang ke Friends United. Wah, keren-keren. Tapi kan itu Malaysia. Kalau di Indonesia rencananya seperti apa dari tim? Nah ini kelemahan di Indonesia kan begitu. Hari ini klub itu hanya bekerja pada tingkatan level 16 tahun ke atas atau 19 tahun ke atas yang dianggap menguntungkan. Nah, oleh karena itu kompetisi di tingkat umur 12 tahun ke atas itu juga harus diselenggarakan oleh PSSI ke depan. Jangan kemudian pada tingkatan ini yang tidak menguntungkan dibiarkan oleh PSSI. Seolah-olah itu menjadi tanggung jawab pemerintah, kan nggak bisa. Nah, maka tadi saya katakan perlu ada blueprint sepak bola nasional. Jadi nanti Januari sampai dengan Desember 2016 itu jadwal pertandingan ketat. Dari yang umur 12, 14, 16, 19, 21. Jadi kita punya buku nih pegangan nih. Bung Farhan boleh lihat, Persib main di sini. Kemudian Persis main di sini, divisi utama main. Kemudian di umur 14 siapa yang main. Karena kita ada Liga Gramedia, ada Liga Pertamina. Ini disinergiskan gitu loh. Nah ini harapan kita. Sehingga outputnya nanti ya kita benar-benar mendapatkan tim nasional yang hebat. Gitu. Tim transisi terakhir kali bertemu dengan klub-klub kapan? Kita jalankan terus komunikasi tuh. Ya, hari ini kemarin tuh, hari ini akan ada jadwal juga ketemu ya teman-teman gitu ya. Tapi ini kan kerja informal ya.
Karena kan kita menghormati hukum hari ini kan kita menghormati hukum. Nunggu 8 Juni. Sampai 8 Juni. Sampai 8 Juni baru akan ada keputusan lagi. Mudah-mudahan itu juga kalau hakimnya nggak cuti. Cuman bagaimanapun juga memang banyak jebakan Batman ya. Apapun niat baik yang dimiliki oleh tim transisi bersama Menpora ini, itu jebakan Batman-nya banyak banget. Maksudnya? Salah satunya adalah perangkat pertandingan. Jangan pernah anggap remeh keberadaan wasit, cadangan wasit, dan 2 penjaga serta 2 orang inspektur pertandingan atau pengawas pertandingan. Karena mereka juga harus tersertifikasi. Dan tidak ada satupun yang full time. Semuanya part time. Dari buruh, pegawai negeri, pegawai swasta. Mereka punya kebebasan untuk memilih mau apa enggak ikut sama tim transisi ini. Itu tantangan besar. Karena waktu dulu tahun 2011-2012 kita kan kisruh juga tuh ada 2 liga. Persib memilih untuk ke liga ilegal. Yang ISL, KPSI nggak ikut yang LPI karena apa? Begitu kita melihat kompetensi dari perangkat pertandingannya, kita bilang, wah ini mah tarkam nih. Gitu. Jadi kita mundur, kita lihat, wah ini mah tarkam enggak. Udahlah kita mundur aja gitu ya. Karena banyak sekali formalitas-formalitas kecil yang detail yang harus diikuti, yang belum tentu bisa diikuti oleh sembarangan orang. Kayak misalkan kita mau technical meeting, itu si pengawas pertandingan itu ngabsen sampai gini, pemadam kebakaran mana, PMI mana, ada mana orangnya, mana perangkatnya saya mau lihat, sampai segitu-gitunya, sampai sedetail itu loh. Karena kita ngikutin apa yang dibilang sama AFC. Nah, itu jebakan Batman pertama. Jebakan Batman kedua adalah bagaimana orang daerah mempersepsikannya. Sosialisasi sangat penting, saya pikir. Bagaimana tim transisi nanti mesti datang ke Malang. Dan menjaga perseteruan abadi antara orang Surabaya sama orang Malang. Itu harus menjaga keseimbangannya sedemikian rupa. Perseteruan yang timbul antara Bobotoh Bandung sama Jakmania gitu. Itu mesti jaga keseimbangannya juga gitu. Menjadi mediasi. Bukan masalah itunya aja, masalah apakah kalau kita bikin di Jakarta orang Bandung mau datang. Kalau bikin di Malang orang Surabaya mau datang apa enggak. Jadi sebenarnya PR-nya banyak sekali gitu. Iya, itu sejauh ini sih PSSI yang lama masih bisa jaga keseimbangan itu walaupun carut marut juga ya. Tapi harapan terbesar itu jebakan Batman-nya. Harapan terbesar dari Persib sebenarnya apa? Liga lokal berjalan lagi deh. Berjalan aja dulu. Nggak usah mikirin ini legal apa ilegal. Toh kita sudah dianggap ilegal sama FIFA. Ya sekarang. Jalan aja dulu. Berarti Jalan aja tetap dulu. Bagaimana liga ini berjalan, kita lihat kompetensi penyelenggaranya. Kalau memang ternyata tidak kompeten, kan seperti tahun 2011 kita keluar lagi aja rame-rame. Klub-klub yang kompeten bikin lagi liga baru. Gitu. Tahun 1992 IPL terbentuk karena itu. IPL menganggap bahwa British League waktu itu nggak kompeten. Cabut rame-rame, bikin IPL sampai sekarang. Jadi PR-nya intinya masih banyak. Termasuk ada satu PR lagi yang baru kemarin itu Pak Cepi. Jadi tim transisi kini masih sedang berencana untuk membentuk Pokja untuk mengusut dugaan penyelewengan dana pengelolaan sepak bola tanah air sebesar 700 M. Itu berapa? 700 miliar. Jadi sebetulnya pengelolaan apa? Pengelolaan sepak bola tanah air. Jadi dana ini siapa itu? Nah ini makanya ini saya tahu juga temuan ini itu penguat. Kemudian ada ketidaktransparansian dari PSSI yang selama ini dituntut oleh berbagai pihak. 200 miliar Pak? Jumlahnya banyak Pak. Jadi sekarang begini, bicara hak siar, kalau kita bidding itu yang banyak yang mau. Tapi di dalam laporan keuangan yang kita terima di web, itu RCTI cuma ngambil 30 miliar bayarnya. Kemudian ada lagi apa gitu. Makanya Net TV nggak jadi ngambil Pak. Net TV mintanya lebih. Nggak jadi ngambil. Dikasih dikit soalnya. Jadi aku jadi kayak gitu, hak siarnya, sponsorship, ya, kemudian tiketing segala macam itu nggak transparan. Nah harapan kita itu terbuka gitu loh. Kalau itu terbuka, klub tuh bisa tahu. Kalau kita bisa support, Bung Farhan, you tiap tahun dapat sekian miliar. You punya pemain akan terjamin. Kesebelasan Anda akan menjamin seluruh pendidikan pembinaan di usia dini karena ada anggaran sekian. Kan lebih secure mereka. Nah, itu kita lakukan terbuka gitu loh. Hari ini tidak terbuka. Maka tim transisi kemarin rapat informal beberapa waktu yang lalu kita bikin Pokja investigasi. Kita bikin Pokja investigasi, kita kemudian meminta kepada Menpora untuk menambah orang. Tapi Pak, maaf Pak, saya mau nanya. Apakah PSSI pernah terima APBN nggak Pak? Pernah. Terakhir pernah terima buat KLB 1,5 miliar. Nilainya tidak seberapa. Artinya pemerintah berhak melakukan intervensi keuangan. Lewat KONI ada.
Tapi ini yang perlu kita sampaikan ya. Hari ini saya juga kaget, kemarin lah tepatnya, saya tahu bahwa PSSI itu tidak lagi badan publik. Dia badan privat. Ini salah besar gitu loh. PSSI itu sebenarnya badan publik, didirikan untuk badan publik, bukan badan privat. 2011 diganti tuh Mas. Aktenya diganti jadi badan privat. Sehingga tidak bisa diintervensi atau diketahui oleh semua pihak. Ini kan nggak boleh. Maka ketika ada kelompok supporter melakukan tuntutan kepada PSSI bahwa PSSI ini badan publik, KIP memenangkan supporter ini. Kemudian pengadilan tingkat pertama menang. Sekarang diajak kasasi, PSSI minta kasasi. Artinya ada ada ketertutupan yang coba ditutupi oleh PSSI. Makanya ini menurut saya nggak bisa. Makanya gitu tim transisi ini salah satunya akan jadi fokus adalah keterbukaan itu, transparansi. Oke. Baik. Terima kasih banyak atas informasinya hari ini.